Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit dari tokoh atau kiai yang berada di Nusantara. Beliau termasuk pendiri pondok pesantren Python yang berada di Probolinggo, yang dikenal dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai. Siapa pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid yang terkenal itu? Dan siapa nama asli dari kiai tersebut? Baiklah, saya akan bahas tentang lika-liku seorang pendiri pondok pesantren Nurul Jadid itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Zaini Mun'im adalah seorang kiai berdarah Madura yang merintis berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jadid Python, Probolinggo, Jawa Timur. Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kini telah menampung tidak kurang dari 7.500 santri merupakan karya gemilang seorang Kiai Zaini Mun'im. Sekarang pesantren Nurul Jadid telah berdiri berbagai jenis lembaga pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, baik lembaga pendidikan model madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan maupun model madrasah sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa Kiai Zaini Mun'im bukan hanya seorang pengasuh pondok pesantren, tetapi juga seorang penulis yang tergolong produktif. Melalui penjelajahan merantau mencari ilmu pengetahuan, mulai dari Madura hingga Jawa hingga ke negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu ada di semenandung Arab Saudi sana. Kiai Zaini Mun'im berhasil menjadi sosok yang alim alamah dalam persatuan yang perantauannya yang panjang. Ia berjumpa dengan dan berguru dengan tokoh-tokoh intelektual muslim yang mumpuni, baik di dalam negeri maupun di Timur Tengah. Kiai Zaini Mun'im adalah seorang yang telah mendarmakan diri bagi tegak dan kejayaan umat Islam. Pada tahap awal permulaan itu, kehadiran Kiai Mun'im di Probolinggo, ia terus berdakwah melalui labirin atau desa yang terjal dan berbukit dengan masyarakat yang keras, berdakwah dengan mengunjungi dan membimbing umat di lapisan bawah seakan telah menjadi aktivitas sehari-harinya.
untuk menunjang aktivitas dakwahnya ini, Kiai Zaini kemudian memilih organisasi sebagai ruang dan sarananya. Ia sangat tekun berjuang melalui organisasi kemasyarakatan itu. Ya tidak boleh tidak, karena Kiai Ahmad Zaini ini sangat menginginkan pendidikan agama Islam itu tersebar di pelosok, utamanya di Paiton sana. Secara struktural, Kiai Ahmad Zaini pernah menjadi Rais Suriah organisasi di Krasan Probolinggo dan menjadi wakil Suriah organisasi di Jawa Timur mendampingi Kiai Mahrus Ali Lirboyo Kediri, daerah sebelah barat, sebagai Rais Suriahnya. Kita lanjutkan latar belakang Kiai Ahmad Zaini Probolinggo ini. Kiai Ahmad Zaini Mun'im atau lebih dikenal dengan Kiai Zaini Mun'im lahir pada tahun 1906 di desa Gelis, Pamekasan, Madura. Ya tentu kalau orang Pamekasan itu sendiri atau orang Madura sendiri tentu tahu di mana desa Galis, Pamekasan, Madura itu. Dari pasangan Kiai Haji Abdul Mun'im, pengasuh pondok pesantren Panggung di Galis. Jadi Kiai Zaini Mun'im ini adalah seorang putra dari seorang kiai juga yang berasal dari desa Galis, Pamekasan, Madura, dari pasangan Kiai Abdul Mun'im. Jadi dinisbatkan namanya sendiri Kiai Zaini Mun'im dinisbatkan dengan Kiai Abdul Mun'im. Sebuah pesantren dirintis oleh Kiai Madarik, kakek Kiai Zaini Mun'im, dan Nyai Hamidah. Dari garis ayah, Kiai Zaini merupakan keturunan dari Raja-Raja Sumenep yang menjulur hingga belakang hingga Sunan Kudus di Jawa Tengah sana. Sementara dari garis ibu yang tadi adalah berasal dari garis ayah, sekarang menjadi garis ibu keturunan, ia adalah keturunan dari Raja-Raja Pamekasan, yang mungkin dari Ronggo Sukawati hingga ke Ratu Pemelingan. Ia adalah seorang bangsawan yang berentelkan Raden yang sangat disegani di Madura. Jadi beliau sebelum ke Paiton Probolinggo, dia adalah seorang putra dari kiai. Dalam bahasa Madura dikatakan lora, karena beliau termasuk putra dari Kiai Abdul Mun'im yang berada di desa Galis, Pamekasan, Madura. Baiklah, kami teruskan. Ketika lahir seorang Zaini Mun'im ini, sang ayah memberi nama Abdul Mughni, yang setelah menunaikan ibadah haji menjadi Zaini, berubah menjadi Zaini. Biasanya kalau orang haji itu akan berubah ketika haji atau ke Mekah. Misalkan namanya pertamanya itu namanya agak mau
mau dirubah atau tidak, biasanya kebanyakan berubah. Misalkan namanya Marsito atau siapa itu namanya, ketika dia berhaji maka dia akan berubah, berganti dengan Ahmad siapa, atau Haji Nur siapa, atau Haji Salim siapa, dan sebagainya. Kiai Zaini Mun'im ini asalnya namanya adalah Mughni. Setelah dia pulang dari haji dari Mekah, dia berubah namanya menjadi Zaini. Sebagai lazim dalam keluarga pesantren, Zaini menjadi harapan keluarga untuk menjadi seorang yang alim, alamah, yang dapat menggantikan ayahandanya sebagai pengasuh pondok pesantren di Galis sana, di Galis Pamekasan Madura sana. Oleh karena itu, dalam usia yang masih dini, Zaini atau Kiai Zaini Mun'im telah diajari membaca Al-Quran oleh ibundanya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan belajar Al-Quran pada ayahandanya, yakni Kiai Haji Abdul Mun'im dan Kiai Haji San Haji yang dikenal dengan Kiai Anom, saudara sepupu dari Kiai Abdul Mun'im yang beraktivitas membantu Kiai Abdul Mun'im di Paiton sana pada usia 11 tahun. Zaini termasuk seorang masuk sekolah umum kalau dari sekarang sekitar umur 11 tahun. Sekolahnya di Vol School, sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda. 4 tahun lamanya ia mengenyam pendidikan ala Belanda hingga tamat pada tahun 1921 pada usia yang ke-15 tahun. Ia kemudian berangkat menuju Bangkalan. Bangkalan itu di sebelah barat Pulau Madura, untuk nyantri di pesantren Kademangan yang diasuh oleh Kiai Khalil dan menantunya Kiai Muntaha. Berarti dia masih murid dari Syekhona Khalil Bangkalan dan juga menyantri pada menantunya namanya Kiai Haji Muntaha. Di Bangkalan inilah Kiai Zaini mampu menghafal 10 juz Al-Quran dan kitab Alfiyah karya Ibnu Malik yang biasa kita kenal dengan Alfiyah Ibnu Malik itu. Menginjak usia 24 tahun, Kiai Zaini berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya di Mekah ini, dia kemudian melanjutkan studinya di pesantren Banyuanyar Pamekasan Madura yang waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hamid dengan dibantu oleh putranya Kiai Haji Abdul Majid. Maksudnya Kiai Abdul Hamid sini adalah masih diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbad dan putranya adalah Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Isbad, seperti itu. Selama 3,5 tahun, jadi beliau sempat berguru pada 2 ulama besar ini yang posisinya berada di Banyuanyar selama kurang lebih 3,5 tahun. Kata orang Madura, telo tahun setengah gitu. Dan Kiai Zaini Mun'im ini mendapat pengajaran yang lebih memadai menyangkut pertama itu fikih, yang kedua adalah tafsir,
yang ketiga hadis, yang keempat usul fiqh, tasawuf, bahasa Arab, dan ilmu tauhid dari seorang ulama yang terkenal kewaliannya, Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbad dan Kiai Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Isbad. Selesai nyantri di pesantren Banyuanyar, Kiai Zaini Mun'im ini melanjutkan studinya lagi di pesantren Sidogiri Pasuruan yang waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Nawawi. Di pesantren Sidogiri ia hanya belajar 1 tahun dan kemudian kembali ke kampung halaman karena ayahandanya meninggal dunia. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kiai Zaini Mun'im mondok lagi ke pesantren Tebuireng yang waktu itu diasuh oleh pendirinya sendiri adalah Kiai Haji Hasim Asy'ari. Beliau termasuk pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Di samping berguru langsung pada Kiai Haji Hasim Asy'ari di Jombang, Kiai Zaini juga berguru pada Kiai Haji Maksum bin Ali, salah seorang menantu dari Kiai Hasim Asy'ari itu sendiri. Setelah 3 tahun mondok di pesantren Tebuireng, Nyai Hamidah atau ibunda Kiai Zaini Mun'im datang ke Tebuireng untuk memintakan izin meninggalkan pondok pesantren Tebuireng dan memohon restu kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari bahwa Kiai Zaini Mun'im dan keluarga akan menetap di Makkatul Mukarramah. Pada tahun 1928, Nyai Hamidah dan Kiai Zawawi Mun'im, Kiai Zaini Mun'im dan neneknya berangkat ke Makkatul Mukarramah dan di samping itu menunaikan ibadah haji. Kiai Zaini Mun'im melanjutkan studi di Mekah. Di Mekah mereka tinggal di Sifir Line. Sifir Line itu kami kurang tahu, tapi cuma sejarahnya seperti itu. Di Mekah, Kiai Mun'im mendapatkan pengajaran tingkat tinggi dari para gurunya. Di antaranya adalah 1